2 musim terakhir, benua biru tunduk di bawah satu bendera yang sama, Paris Saint-Germain. Era ketika Paris hanya dipandang sebagai panggung para bintang manja dengan ego tak terkendali telah resmi terkubur. Hari ini, di musim 2026 hingga 2027, PSG menjelma menjadi monster sepak bola paling menakutkan di muka bumi. 2 gelar Liga Champions berturut-turut telah berada di lemari trofi Parc des Princes. Namun, ambisi Nasser Al-Khelaifi dan Luis Enrique tidak pernah mengenal kata puas. Matahari baru telah terbit, dan sebuah sejarah legendaris kini dipertaruhkan. Gelar Champions League ketiga secara beruntun, sebuah triplete abadi yang hanya pernah dilakukan oleh tim-tim teragung dalam sejarah peradaban sepak bola. Untuk mewujudkan misi mustahil tersebut, Paris mengumpulkan armada tempur bernilai triliunan rupiah. Bukan lagi sekadar nama besar, melainkan serdadu muda berdarah dingin dengan valuasi pasar paling gila di jagat raya. Selamat datang di FM Sport, dan inilah ulasan mendalam mengenai 7 pemain termahal PSG musim 2026 hingga 2027. Kita buka daftar ini dari pos back sayap kiri modern terbaik di dunia, Nuno Mendes. Dengan banderol menyentuh angka 80 juta euro, bek internasional Portugal ini adalah definisi sayap petir yang tak kenal ampun. Nuno Mendes bukan sekadar bek kiri biasa. Ia adalah senjata transisi kilat PSG. Kecepatannya yang eksplosif, kemampuan membaca ruang, serta ketenangan luar biasa saat duel 1 lawan 1 membuatnya menjadi benteng sekaligus pemecah kebuntuan. Dalam 2 final Liga Champions sebelumnya, Nuno membuktikan bahwa ketika ia mengunci sisi kiri, para penyerang kelas dunia manapun dibuat tak berkutik. Di usia emasnya musim ini, peran Nuno Mendes adalah fondasi utama kestabilan pertahanan Paris. Di posisi ke-6, ada pemuda Prancis yang mengubah keraguan publik menjadi decak kagum. Bradley Barcola, dengan valuasi fantastis sebesar 90 juta euro. Barcola adalah simbol transformasi generasi baru PSG. Gerakannya luwes, akselerasinya menyayat garis pertahanan lawan, dan penyelesaian akhirnya semakin tajam bak pisau bedah. Keberaniannya mengoyak bek-bek terbaik Eropa menjadikannya mimpi buruk di sepertiga akhir lapangan. Bagi Luis Enrique, Barcola adalah kartu as yang kapan saja bisa meledak di panggung besar. 90 juta euro adalah harga yang sepadan untuk pemain yang terus mengukir magis di kompetisi tertinggi benua biru. Menembus angka 9 digit, di peringkat kelima berdiri sang veteran penuh keajaiban, Ousmane Dembélé, dengan nilai pasar menembus 100 juta euro. Di era kedewasaannya musim 2026 hingga 2027, Dembélé bukan lagi sekadar winger lincah. Ia telah berevolusi menjadi kreator serangan dan pemimpin sejati lini depan. Kemampuannya menggunakan kedua kaki dengan presisi yang sama membuat bek manapun di dunia ini mengalami vertigo saat menghadapinya. Kematangan visi dan pengalaman mental juara yang ia miliki adalah bahan bakar penting bagi armada muda PSG saat mental mereka diuji di malam-malam genting Liga Champions. Di peringkat keempat, hadir sensasi terbesar tanah Prancis, Désiré Doué, yang kini dihargai hingga 120 juta euro. Bakat Doué adalah anugerah murni. Fleksibilitasnya untuk bermain di berbagai posisi penyerangan, ditunjang dengan visi permainan bak maestro berpengalaman, menjadikannya salah satu aset paling berharga di kolong langit saat ini. Ketika Doué menguasai bola, tempo pertandingan seolah melambat, tunduk di bawah kendali kakinya. Valuasi 120 juta euro menjadi bukti konkret bahwa dunia sedang bersiap menyambut era dominasi Désiré Doué. Sekarang, kita memasuki jajaran elit tertinggi. 3 pemain di posisi teratas memiliki nilai pasar yang sama dahsyatnya, 140 juta euro atau setara 2,45 triliun rupiah per orang. Peringkat ketiga dihuni oleh sang predator sayap, Fichak Kvaratskhelia. Magis pria Georgia ini telah menyihir Parc des Princes. Dribelnya yang agresif, ketangguhan fisik, dan insting gol yang luar biasa menjadikannya monster mengerikan di sektor kiri penyerangan. Kvara bukan tipe pemain yang bersembunyi di balik taktik.
Ia adalah pembeda yang mampu menentukan hasil akhir sebuah laga besar hanya lewat satu sentuhan ajaib. Di posisi kedua, ada sosok dinamo di jantung permainan. Joao Neves, bernilai 140 juta euro. Jangan tertipu dengan posturnya. Joao Neves adalah gladiator di lini tengah. Ia merebut bola seperti singa lapar dan mendistribusikannya dengan ketenangan seorang maestro catur. Keseimbangan taktik yang ia tawarkan memungkinkan para pemain depan PSG bermain tanpa beban. Keberhasilan PSG merengkuh 2 trofi Eropa berturut-turut mustahil terjadi tanpa kehadiran mesin, tanpa lelah bernama Joao Neves. Dan inilah sang konduktor tertinggi di panggung megah Paris Saint-Germain. Vitinha, dengan valuasi 140 juta euro. Vitinha adalah kompas dan detak jantung permainan PSG. Akurasi umpan yang mendekati sempurna, kemampuan keluar dari tekanan lawan, press resistance, dan keberanian mengambil keputusan menjadikannya gelandang tengah nomor 1 di dunia saat ini. Jika Luis Enrique adalah arsitek di balik papan taktik, maka Vitinha adalah jenderal di atas lapangan hijau yang mewujudkan setiap ide brilian tersebut menjadi kemenangan nyata. Kombinasi 7 raksasa bernilai triliunan rupiah ini membuktikan bahwa dominasi PSG bukan sebuah kebetulan. Mereka tidak hanya kaya materi, tetapi juga kaya struktur, harmoni, dan mentalitas juara. Kini, pertanyaan terbesar musim 2026 hingga 2027 bergema di seluruh penjuru dunia. Apakah deretan pemain termahal ini sanggup membawa Paris Saint-Germain merengkuh trofi Liga Champions untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut? Ataukah dinasti megah ini akhirnya akan runtuh di hadapan para penantang baru Eropa? Tulis prediksi dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, nyalakan lonceng notifikasi, dan subscribe ke FM Sport agar kalian tidak ketinggalan kabar panas dan taktik mendalam dari sepak bola dunia. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.